menguatkan diri Anda di saat-saat sulit. Apa yang Anda lakukan ketika tiba-tiba Anda merasa kosong dan sepertinya tidak ada kekuatan dari dalam untuk meneruskan hidup? Apakah Anda terus berlari sekuat tenaga, berharap rasa lelah itu hilang seiring berjalannya waktu? Atau apakah Anda berhenti sejenak untuk melakukan sesuatu? Kita harus belajar betapa pentingnya jeda ketika Anda sampai di persimpangan jalan, seperti yang dilakukan Elia. Ada titik-titik tertentu dalam hidup Anda, di mana Anda tidak boleh terus bergerak dengan harapan tidak ada yang memperhatikan bahwa Anda terkuras. Melainkan Anda harus memutuskan untuk diam berdiri, memandang kepada Tuhan untuk pengisiannya yang segar di dalam jiwa, untuk mempercepat Anda pada tugas selanjutnya. Kita tidak boleh gagal untuk mengakui bahwa kita kehabisan tenaga ketika kita terkuras. Ambil contoh, jika proyek itu bermasalah atau hubungan yang dulunya mudah untuk ditangani, tiba-tiba tampak melelahkan tanpa alasan yang masuk akal. Maka sudah waktunya untuk menarik kekuatan dari sumber kita. Atau kita mungkin menemukan semuanya akan berantakan di depan mata kita. Ada begitu banyak alasan mengapa individu yang berbeda mengalami kelelahan. Menariknya, mereka yang tampak begitu kuat, bahagia dan bersemangat adalah mereka yang tiba-tiba tertekan, putus asa, dan mudah menjadi mangsa dosa. Namun tidak peduli siapa Anda, kepribadian Anda atau pekerjaan Anda bagi Tuhan. Meskipun Anda mengalami kelelahan, kabar baiknya adalah Anda dapat terhubung kembali dengan Tuhan dan memulihkan tenaga. Mari kita lihat beberapa orang dalam Alkitab yang merasa lelah pada satu titik dalam perjalanan mereka dan bagaimana mereka bangkit. 1. Abraham. Abraham lelah dengan janji Tuhan setelah menunggu bertahun-tahun untuk anak yang dijanjikan. Kejadian 17 ayat 17 hingga 18. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Sangat mudah untuk kelelahan ketika Anda merasa telah memiliki keyakinan begitu lama dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Tidak memiliki anak pada usia 100 tahun. Dia memiliki lebih dari alasan yang cukup untuk menjadi lelah. Dia harus memberitahu Tuhan untuk membiarkan Ismail hidup dan menggantikan anak yang dijanjikan yang seharusnya datang. Karena gagasan memiliki anak lain pada usia 100 tahun itu menggelikan. Tetapi Tuhan mendorong dan meyakinkannya dengan memperkuat perjanjian dengan firman-Nya dan memberi Abraham jaminan bahwa dia tidak pernah gagal dan apa yang dia katakan adalah apa yang dia lakukan. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Pernahkah Tuhan membuat janji dengan Anda namun Anda sudah menunggu bertahun-tahun untuk melihatnya memenuhi janji itu? Tuhan memiliki firman ini untuk Anda saat Anda berhenti sejenak memperbaharui iman Anda kepadanya. "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia.
Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yesaya 51 ayat 1. 2. Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga 5. Raja Ahab memberitahu Isabel istrinya segala yang telah dilakukan Elia dan juga cara Elia membunuh semua nabi Baal. Isabel mengirim berita kepada Elia, katanya, "Biarlah para dewa membunuh aku, jika esok pada waktu ini aku tidak memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan nabi-nabi itu." Elia ketakutan, lalu dia dan hambanya lari ke Beersheba di Yehuda. Elia meninggalkan hambanya di situ, lalu berjalan sepanjang hari ke padang gurun. Kemudian dia berhenti dan duduk di bawah sebatang pokok. Dia ingin mati. Dia berdoa, "Penderitaan ini terlalu berat bagiku ya Tuhan. Ambillah nyawaku, lebih baik aku mati." Dia berbaring di bawah pokok itu lalu tertidur. Tiba-tiba malaikat menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Elia baru saja selesai berurusan dengan para nabi Baal. Dan inilah Ratu Isabel dengan ancaman akan membunuhnya sebelum akhir hari berikutnya. Elia adalah seorang nabi Allah. Dia patuh pada Tuhan dan dengan tekun mengikuti jalannya. Namun kematian menghampirinya. Hal yang sama terjadi hari ini dengan cara yang berbeda. Anda melayani Tuhan dan dengan rajin melakukan semua perintahnya. Namun sakit penyakit mengancam hidup Anda. Eksistensi bisnis Anda yang berkelanjutan terancam. Semuanya salah di sekitar Anda. Sama seperti Elia, Anda merasa lebih baik mati daripada menghadapi kenyataan akan ancaman yang Anda sedang hadapi. Anda tidak sendiri. Jadilah kuat dan berani karena Tuhan muncul untuk Elia. Dan dia juga akan muncul untuk Anda. Setelah dia lari jauh ketakutan dan sendirian, Tuhan datang kepadanya untuk memberinya makan dan meyakinkannya tentang masa depan. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 hingga 18. Tuhan berfirman kepadanya, "Kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik, masuklah ke kota dan lumurilah kepala Hazael dengan minyak sebagai tanda bahwa dia dipilih menjadi raja negeri Syria. Lakukanlah hal yang sama kepada Yehu anak Nimsi supaya dia menjadi raja Israel. Dan juga kepada Elisa anak Safat dari Abel Mehola supaya dia menjadi nabi menggantikan engkau. Sesiapa yang dapat melarikan diri daripadaku, pedang Hazael akan dibunuh Yehu, dan sesiapa yang terlepas daripada pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Namun aku akan menyelamatkan 7.000 orang di Israel. Iaitu mereka yang setia kepadaku dan belum pernah bersujud kepada Baal ataupun menciumnya." Mengapa? Karena Tuhan peduli dan dia tahu bahwa ketika kita lelah, yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk bersandar pada Dia yang tidak pernah pingsan atau menjadi lelah. Lalu kita akan naik dengan sayap seperti elang. Kita akan lari tapi tidak pingsan. Tuhan tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kita bisa sibuk tetapi jika tidak diberdayakan oleh Kristus, kita akan segera kehabisan tenaga. Marta adalah contoh yang tepat di sini. Ketika kita menjadi begitu sibuk tanpa Kristus sebagai pusat dari apa yang kita lakukan, kita kehilangan hubungan pribadi yang Yesus dambakan lebih dari apapun. Dan yang terburuk, ketika suhu rohani kita turun, kita cenderung menurunkan suhu di sekitar kita. Pada akhirnya, kita tidak hanya menarik diri kita sendiri kembali dari hubungan yang intim. Kita juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk bersikap dingin terhadap Tuhan. Kisahnya dapat ditemukan dalam Lukas 10 ayat 38. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan. Lalu tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita bernama Marta mengundang dia ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria.
Maria ini duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli Maria membiarkan saya bekerja sendirian saja? Suruhlah dia menolong saya." "Marta, Marta," jawab Tuhan, "engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang penting hanya satu, dan Maria sudah memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari dia." Berkali-kali kita sibuk mengejar peluang dan juga berusaha mengambil banyak tanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan. Kita harus selalu meluangkan waktu untuk menghentikan aktivitas kita sejenak dan menyegarkan diri dengan firman secara teratur. Firman Tuhan dapat memberi energi dan mengisi kita dengan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita jika kita memilih untuk kembali setiap hari. Yehezkiel 3 ayat 24. 3. Saul. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, "Baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding." Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkatnya dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Sesaat Saul menghargai dan menerima Daud, dan sesaat kemudian dia ingin dia dibunuh. Ketika kita tidak peka terhadap roh Tuhan, sementara dia mengoreksi kita mengekspos diri kita pada pengaruh dan kendali iblis. Dan segera setelah Saul mulai menyerah pada perasaan cemburu ini, dia lebih tidak bisa beristirahat sampai Daud terbunuh. Pada akhirnya dia mati sebelum Daud. Bagaimana jika dia mengubah kelelahan dan cemburu tersebut pada Tuhan? Bukannya pergi lebih dalam ke lubang yang merusak itu. Dia akan dihidupkan kembali dan akan melihat Daud melalui mata Tuhan dan bukan dengan mata kebencian. Lakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa Anda menghabiskan waktu yang berkualitas di hadirat Tuhan setiap hari untuk menghindari pengaruh iblis.